alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati teman-teman dari BCM Karangpilang serta PRM Kedurus dan seluruh jajarannya, yaitu ibu-ibu PRA dan seluruh jajarannya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita senang dalam melancarkan turba ini sehingga kita bisa ngomong-ngomong lebih dekat permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalam katalah PRM Kedurus ini. Nah, jangan sampai kita ini hanya paribane sak Karangpilangnya bendeng ceweng ndak rukun antara katakanlah PRM yang satu dengan yang lain maupun PRA yang satu dengan yang lain dan seluruh jajarannya. Mari kita bentuk sing rukun, sing apik, saling mengisi. Lek memang ono keliru kita diingatkan. Kemudian ojo sampai PRM karo takmir masjid itu gampang ngomong bertengkar atau srek, itu jangan. Dibicarakan bareng-bareng. Jangan biasa cari permasalahan, tetapi bagaimana baiknya, bagaimana benarnya. Karena apa? Ternyata memang begini, di dalam Al-Quran itu memang ada begini. Lau sa'a rabbuka ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah itu menghendaki, jangankan sak kecamatan, sak dunia itu isok rukun dari situ. Tapi memang wama yasaluna mukhtalifin. Tidak ada henti-hentinya manusia itu selalu berselisih, gampang ngomong angel diomongin. Nah, oleh sebab itu apa ndak boleh beda pendapat? Boleh, asal ono aturane, ono pedomane. Nah, kita tetap bersatu, tetap menyatu. Mari kita tiru para mujtahid. Mujtahid itu 4. Itu hafal Quran kabeh, wong Arab kabeh, alim kabeh, gak ono ciri ini lah gampang ngomong. Tapi beda pendapat. Ya tak beda pendapat. Coba Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad tuh tidak salah muridnya Imam Syafi'i. Itu beda pendapat dengan guru. Sampai tahu dituntut di dalam cerita itu kan dituntut gini. Imam Syafi'i biasanya gak kunut, tapi sholat di masjidnya katakanlah pokok ini ngono kaya dia. Kok ndak pakai kunut? Nah, ngono-ngono iki menarik. Kadang-kadang enggak. Kita ini masalah sepele ya Allah. Sampai rame, sampai ndak karu-karuan, apalagi dalam medsos. Wis ring kese cerita, ayo guyub rukun sing apik. Lek ana permasalahan, insyaallah BCM kalau ndak ada halangan setiap hari Senin itu periodik. Jadi monggo ke sana, ana apa-apa dan sebagainya. Makanya sekarang ini kita turba. Kita wajibkan Mas Rokim ya, setahun sekali wajib turban. Ya Pak. Lu kok juga ngelencer juga. Oh ngelencer, lah ini malah ngelencer juga ya. Ini berapa kali BCM ngelencer seperti kemarin tuh? Tidak ada Pak. Tidak ada. Ini sejarah dunia termasuk. Nah begitu tuh Bu. Insya Allah Bu, ini sudah dijanjikan sama teman-teman paling tidak setahun sekali harus ngelencer walaupun dekat-dekat. Oke. Itu aja dari saya, cuma yang saya tekankan begini. Itu perlu diketahui, PCM Karangpilang ini Pak, Bu, memang emosional untuk bagaimana supaya PCM Karangpilang lek cita-cita Pak, boleh kan cita-cita? Begini, iso dadi percontohan PCM Surabaya. Nah, syukur nanti lek bisa melebihi. Makanya apa? Ini menggarap PCM ini adalah tafaqufidin dan ekonomi. Nah, untuk tafaqufidin saya mohon dengan hormat seluruh takmir masjid kirim minimal 2 orang laki-laki. Kemudian PRM ya gitu, kirim 2 orang laki-laki. Jadi jumlahnya 4. Lek kita punya masjid berapa? 5. Kita ini. Nah, makanya itu sudah berapa? Wes ngaji sepekan 2 kali, malam Senin dengan malam apa kemarin Kamis. Nah, itu sepekan 2 kali.
ojo sampai ndak masuk kecuali sakit, kecuali kerja. Ndak boleh absen. Nah, nun sewu ngajine gratis. Jadi tolong belajar sungguh-sungguh, nanti penjenengan akan paham, akan ngerti, oh perselisihan itu ceritanya ngono ya. Nah, dia tahu asal usulnya. Saya nerangkan masalah takbir itu 7 tempat, 7 masjid itu sik gak ono sing anu. Bahasane sik, bahasa kasare maaf sik gak ono sing reken istilahnya gitu. Tapi ndak bisa ono sing anu ya. Makanya saya timbul oleh ngono satunya jalan kita membuat kaderisasi ulama plus kaderisasi majelis tarjih. Mohon maaf aku ndak ngelok nih aja salah paham. Lek majelis tarjih, masuk majelis tarjih, kemudian ilmu sorof aja ndak ngerti, ilmu nahwu ndak ngerti, apalagi ilmu balaghah, itu kan ndak pas kan? Ini karena gudangnya itu. Makanya kita ini engkel-engkelan perkara sepele-sepele ya. Wes itu masalah tafaqquh fiddin. Masalah ekonomi ini gini, insya Allah nanti ekonomi kita seperti gampang ngomong seperti Alfamart, seperti Indomaret. Insya Allah apa yang ada di Alfamart itu ada di toko kita. Jadi insya Allah gitu. Maka teman-teman, ibu-ibu, ayo mulai hari ini atau mulai besok itu belanja di toko kita. Nah, kemudian ini Mas Ridwan, saya minta tolong ini yang ikut saham ini ada grup khusus. Nah, grup saham. Karena nanti kita pertemuan gitu membicarakan apa sing apa lah. Ibu-ibu yang ngono, Bu, apa sing biasa dibeli, apa sing biasa tuku tulisan. Oh, biasanya ini. Nah, nanti diadministrasikan oleh apa pengelola. Kemudian gini Pak Bu, ini tak harapkan ini alhamdulillah di sini sudah banyak ya. PRA, PRM ini sudah terata rapi ini. Nah, semuanya kelihatannya ikut membesarkan ini. Kemudian insya Allah nanti akan diatur Bu, masalah ekonomi itu persis alfa. Di situ ya ono promo barang gitu loh. Ono promo, kemudian apalagi lah saya tidak ngerti, saya bukan bagian pengelola, cuman ya ngawasi gitu aja. Kemudian apalagi nanti? Oh ya Bu, coba tanya satu aja. Kalau lain-lainnya beras itu sekarang yang anggap aja ya ndak, bukan yang enak, bukan yang ndak enak, yang sedang-sedang. Berapa per kilo? 6 kilo. 5 kiloan pinten? 73. Bener ya? Ya. Wes ngene nyon sewu. Hari ini saya akan mendatangkan beras mungkin 1,5 ton. Karena beras itu nggawa 1 ton, nggawa 1,5 ton, nggawa 2 ton, ongkosnya podo. Nah, berasnya insya Allah enak, sudah saya tunjukkan Mas Miftah, Mas Miftah wis ya, kaya enak kaya berasnya utuh apik. Mau saya jual 65. Loh, kok cek murah men jarene Mas. Ya wis engko dimusyawarahno. Iki ngene Bu, didol 70 ya oleh awak dhewe, berarti kan batine lumayan kan ngono ya toh. Ya, jadi gitu. Karena sudah kebetulan saya ini punya keluarga di Nganjuk, dari Jombang Nganjuk itu konon katanya teman-teman berasnya lebih baik daripada Lamongan dan Bojonegoro, katanya gitu. Tapi saya tidak banyak komentar, nanti kita rasakan bagaimana hasilnya. Saya nyoba dulu untuk tahapan pertama ini 1 ton. Saya bilang, Mas, ini insya Allah saya terusin. Nek selamanya nanti bagus saya pakai sampean, nek enggak ya saya oper yang lain. Intinya ayo tafaqquh fiddin plus ekonomi ini kita munculkan. Jadi ikonnya apa namanya? Karangpilang. Saya kira itu kurang lebihnya sebagai mukadimah. Nanti ditanyakan yang jelas dan saya mohon dari PRM atau masing-masing pengurus itu nanti takone singkat jelas. Ndak oleh bulet-bulet karepe apa ngene. Jadi singkat jelas. Dan begini Pak Bu, Muhammadiyah bisa besar. Itu siapa yang membesarkan? Muhammadiyah bisa hebat, siapa yang hebatkan? Tidak ada lain. PCM dengan PRM itu beratan PRM. PCM itu sebagai koordinator, PDM itu sebagai koordinator. Soko gurune Muhammadiyah adalah PRM. Nah, oleh sebab itu saya terima kasih sekali itu atas nama PCM. Terima kasih sekali pada PRM, PRA dan seluruh jajarannya. Karena tanpa itu PCM tidak bisa maju.
Saya kira cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan turut berbahagia sebenarnya karena antusias Bapak Ibu warga Persyarikatan Muhammadiyah Kedurus luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya Pak Presiden. Bapak Heru yang terhormat, jangan lupa disunting Mas YouTube ya. Biar buat sejarah baru Muhammadiyah Karapila ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sudah disampaikan perkataan dari panitia, dari Pak Ketua, sekarang kami dari PJ Karapila akan melaporkan kegiatan-kegiatan kami dari PJM ya. Kemudian nanti setelah itu disambung Pak Rahmat juga, nanti disambung kegiatan-kegiatan dari Ranting dan kemudian dinamika di masing-masing mungkin PRA, TPK maupun Tabir Masjid yang belum disampaikan, diskusi nanti ya. Kemudian nanti setelah itu diskusi mencari solusi, ya, mencari jalan keluar yang terbaik. Kemudian yang terakhir nanti rekomendasi. Jadi setelah hasil ini kami catat, kami buat surat untuk kami tulis sebagai rekomendasi, terus kami kirimkan ke PRN. Itu semuanya nanti ya, mulai dari Gunung, Karapila, Durus dan nanti jadi. Bapak Ibu sekalian, kami di Karapila, di PJ Karapila, kalau mohon maaf kalau tidak ada utur setiap hari Senin malam, habis sisa seperti ini setengah 8 kami melakukan rapat periodik setiap minggu, setiap minggu. Nah, mudah-mudahan nanti di PRA, di PRM, ya kalau nggak bisa 1 minggu ya minimal 2 minggu sekali atau paling lama 1 bulan sekali, supaya ada dinamika organisasi. Nah, Muhammadiyah itu bergerak, nggak bergerak, nggak ada ide-ide yang muncul. Pengajian apa ya saya kena yo, kau ini makan mau sini nanya, harus lagi gitu ya. Kau lu mau nanti ini, nah, itu kan bermula dari omongan ya orang 5 atau 10 gitu aja kan. Misalnya tulisan terawas tuh, kono mangan-mangan bangun dewi dan kemudian misalnya begitu. Nanti bermuhammad dia itu saya gembira mau bosan di jadi Pak Yai bosan dikirim apa rasa-rasa dan tukaran dan sebagainya ya. Yang kedua, seyogyanya nanti seperti kami di PJM itu raker ya, rapat kerja yang kami lakukan yang undang biara-biara dulu, yang undang majelis PJM ya, supaya tahu 1 tahun ke depan ini PJM itu mau ngapain. Oh 1 tahun ke depan ini PRA mau ngapain, PRM mau ngapain, apa program unggulannya misalkan, yang sekiranya ya bisa untuk semua masyarakat lah. Nah itu perlu diformulasikan. Ya, seperti kami begini ya. Di kami tahun pertama ini di PJM Karapila karena banyak yang harus kita benahi, fokus kami pada 2 hal, tafakufiddin dan jihad ekonomi. Tafakufiddin itu ada 2, tafakufiddin untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK memahami agama. Tafakufiddin itu bahasa Arab, memahami agama. Anaknya nanti di SMA, SMK mau ke Medina, kuliah Medina, di situ digodok dalam artian diajari ilmu alat, nahu, sorob, balago, mantek, ya, sehingga gak borong-borong langsung ke Madinah atau Mesir, ya, hafalannya. Kalau hadis tafsir otomatis ya. Nah untuk bapak-bapak ini yang dilatih tafakufiddin itu supaya kita semuanya memahami agama. Jadi setiap kita itu kan mubalik. Jadi nggak ceramah nggak apa-apa, soto, Pak Rohim nggak perlu Pak Yai, kalau Pak Catur lah nanti misalnya, nggak apa-apa, atau Pak Miko, gantian. Karena setiap diri kita itu kan berbalik. Kewajiban kita sebagai umat Islam, ganti Islam atau Pak Yai atau gitu ya. Itu tujuan kami sebenarnya, tafakufi fidi ke depannya ya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, jihad ekonomi ini memang penting Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun PJM Karapila ini sekarang masih dalam tahap yaitu utangnya akeh, sehingga kami harus cari jalan lain supaya tidak hanya mengganggu operasional sekolah, dan jalan lain sehingga jadi ekonomi. Ya. Bapak sekalian, setelah raker, alhamdulillah kemarin kita rakor akbar, rapat kerja, rapat koordinasi akbar ya dari semua komponen. Kecuali kepala TPK yang belum, karena sifatnya di PJM. Nanti kalau kepala TPK biar PRN yang aja ya. Kemarin itu PRN
sekarang bilang PCM, PCA, sebenarnya PRA ada, karena itu ranahnya PRM. Berhubung kursinya biar penuh, ya kami harus memfasilitasi daripada di kosong, okay? Itu sehingga nanti mudah-mudahan rakor akbar ini kemudian menjadi agenda tahunan yang kita bisa berkoordinasi di sana. Ya. Kemudian kami di meja juga alhamdulillah sesuai dengan amanah Muscap, rekomendasi dari rapat pleno itu kami di rekomendasi itu disampaikan bahwa PCM harus mendirikan PRM Gunung Sari. Bukan berarti PRM Kedurus nggak mampu, bukan Bu, ya, karena itu amanah Muscap. Sehingga di sana kan sampun wonten PRA, harusnya kan PRM ini. PRA itu ortom Bu, sami kali IPM, cuman Aisyah itu ortom yang khusus. Ortom khusus itu parokim, ortom yang boleh mendirikan sekolah, boleh mendirikan rumah sakit, boleh mendirikan kampus, itu Aisyah. Selain ortom yang lain tidak boleh. Kamu tidak Muhammadiyah tidak boleh. Kalau boleh Bu, bisa berdiri. Ya, kalau boleh IPM tidak boleh, Kapal Suci HW tidak boleh. Ya, itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita biar jangkauan dakwah Muhammadiyah di Karangpilang lebih tersebar. Pak Niko dan kawan-kawan konsentrasi di sini dibesarkan, ini baik. Berfastabilitas baik betul, ya. Nah, jadi kita lihat nanti di akhir pertemuan nanti saya sampaikan dari baru gunung begini, Karangpilang begini, keberatan kan luas. Gimana oke, bari. Tapi gironya masih merias nih. Kan di undangan saya tulis terkait sesuatu hal saya serahkan kepada PRM masing-masing. Nah itu kan artinya biar PRM berpikir Pak gitu, apa yang harus dilakukan, saya harus undang ini, maksudnya PCM sing apa nggak dari itu artinya berjalan, ya berjalan dengan baik. Kemudian yang kami lakukan turba seperti ini Bu. Mohon maaf, mungkin ini tahun pertama kami Pak Yudi, jadi kami melakukan turun ke bawah. Tapi bagaimanapun PRM itu sopo guru, kata Pak Yaya tadi. Muhammadiyah itu hidup matinya dari PRM. Kalau PP itu kita monitoring PWA, PWM, PDM, PCM, monitoring saja. Tapi yang punya anggota nyata, real, ya diranting. Misalnya ranting kedurus kok anggota saya itu mau ya. Ono caleg premi atau pimpinan wali kota, kamu ngundang aja, yang ngundang enak ya. Contoh kecil itu di konstelasi politik, cuman karena sekarang sistemnya begitu. Turba ini mudah-mudahan nanti kita akan agendakan setiap tahun sekali harus sekalian, ya, setiap tahun sekali terkait dengan turba. Kalau kemudian kegiatan yang lain adalah kita menghadiri kegiatan-kegiatan di atas kita ya, di PDM maupun PRM ya, yang sifatnya undangan resmi, kami harus beberapa kali lakukan itu. Kemudian terakhir yang kami ketolkan itu juga yaitu tadi perintisan kiat ekonomi itu Bapak sekalian yang menjadi konsen kami di periode ini. Baik teman-teman, itu berbagai kegiatan yang ada di PCM dan insya Allah nanti ada pengajian Ukhuwah Islamiyah penggantinya Al-Duha itu kan miliknya Masjid Dakwah dan Pera sana. Mereka mau supaya cabang yang menghandle dan menjadi basis pertemuan Muhammadiyah se-Karangpilang. Kalau di sini sudah ada sinergi dan apa nanti dari mulai Wonogono sampai GSI hari minggu keberapa itu nanti semuanya kumpul di perguruan Muhammadiyah Klaten. Mau saja begitu ya. Jadi sebagai wadah dan bisa nanti juga bapak-bapak itu PRA di desain mungkin bazar pagi misalkan begitu ya.
sehingga disitulah pertemuannya warga Muhammadiyah se-Karampilang, ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian langsung mau ya. Acara yang ketiga yaitu progres laporan PRM, ya. Progres laporan PRM dan dinamika organisasi di PRM Kedurus, ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Niko selaku Ketua PRM, maupun disampaikan apa yang telah dilaksanakan dan mungkin apa rencana, kendala-kendala dan sebagainya. Moga Pak Niko. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang beserta jajarannya, yang terhormat PRA Kedurus, Takmir Masjid Al-Amal, Takmir Masjid Baitul Arqam, TPQ Al-Amal, TPQ Baitul Arqam, TKA Batu 73 dan seluruh jajarannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang di Ranting Kedurus. Ya, seperti inilah kondisi kami, ya, PRM Kedurus beserta aumnya dan unsur-unsur yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan serta waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas dinamika Muhammadiyah di lingkungan Ranting Kedurus. Langsung saja kami dari PRM Kedurus akan melaporkan kepada PCM. Yang pertama mengenai pengelolaan rumah wakaf. Perlu diketahui bersama, kami di awal kepengurusan itu semangat sekali. Banyak program kerja yang kami buat. Kemudian sudah fix, ayo kita mulai. Ternyata kendalanya dana. Sehingga waktu itu kita bingung. Gimana caranya kita bisa melaksanakan semua program yang sudah kita bahas, tetapi dananya tidak ada. Bahkan kita ini kajian sinergi, ya mohon maaf, itu PRM tidak mandiri. Kita benar-benar bersinergi dengan PRA dan Takmir Masjid Baitul Arqam. Dari situ kami berpikir bagaimana caranya kita punya support dana. Ya, sempat ada pikiran, wis kalau ada kegiatan kita mengajukan proposal ke PCM, tapi itu hal yang bagi kami ya kapan kita bisa mandiri, sehingga terpikirlah adanya aset Muhammadiyah Karangpilang. Salah satunya adalah rumah wakaf almarhum Bapak Nur Yahya, ya, yang berada di lingkungan Ranting Kedurus. Dari situ kita pada saat rapat periode bulanan, ya alhamdulillah kami PRM Kedurus rapat periode bulanan 1 bulan sekali di minggu ketiga, terkadang di hari Ahad, kadang hari Sabtu. Januari kita bahas hal tersebut, kemudian bulan Februari kita mengajukan izin kepada PCM Karangpilang dalam hal pengelolaan rumah wakaf. Alhamdulillah dapat izin, langsung kita eksekusi. Bulan Maret itu kita awal sudah mulai renovasi pembongkaran rumah wakaf di Jalan Kedurus Duku ini. Dan sempat memang dananya ini dari mana, bayari tukangnya bagaimana, beli semen, beli cat dan sebagainya. Ya dengan apa? Kita kumpulkan dana modal awal dari anggota. Akhirnya alhamdulillah bulan April akhir itu selesai renovasinya. Dan bulan Mei itu kita sudah mulai bisa menyewakan tanah wakaf itu sebagai, kalau Bapak Ibu lihat di Jalan Kedurus dekatnya depannya langgar musola apa itu ya, itu ada air persewaan usaha air isi ulang. Itu
milik kita. Milik maksudnya bukan persewaannya usahanya, tapi tempatnya itu milik kita. Dari persewaan itu termasuk rumah belakang, alhamdulillah kita mendapatkan dana, kucuran dana untuk bisa melangsungkan kegiatan-kegiatan di PRM Kedurus. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti tiap bulan kita akan memberikan kontribusi kepada BCM. Ini adalah bagian dari terima kasih kami ya, karena sudah dipercaya, diberikan amanah untuk mengelola rumah wakaf di sini, daerah sini. Ini bagian dari ucapan terima kasih kami, dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk upaya kami ya dalam ya istilahnya kita ini istilahnya membuktikan bahwa kita ini harus mandiri gitu, maksudnya kepada BCM, karena kita tidak mau justru malah membebani BCM. Kemudian insya Allah juga dari dana sewa tiap bulannya kita akan memberikan sedikit ke Panti Asuhan Karangpilang. Ini sebagai wujud kepedulian kita PRM Kedurus dalam bidang sosial. Kemudian sisa dana akan kami gunakan dalam kegiatan-kegiatan kami di masa depan yang akan datang. Salah satunya adalah insya Allah nanti di bulan September kita punya rencana bagi-bagi sembako untuk jamaah yang membutuhkan baik dari jamaah Masjid Baitul Arqam dan Masjid Al-Amal. Ini juga merupakan program kerja kami di bidang sosial. Kemudian insya Allah nanti karena sifatnya ini ya kami ini masih dipercaya, diamanai mengelola tanah wakaf, kami juga ingin kedepannya itu mandiri. Karena tanah wakaf itu kan, rumah wakaf itu ada rencana buat panti asuhan putri ya, panti asuhan putri. Kalau putra di Karangpilang itu ada wacana buat panti asuhan putri, sehingga nggak mungkin kami mengelola selamanya. Maka dari itu kita berusaha ke depan kita ciptakan amal usaha baru, tujuannya ya untuk sumber dana dari kegiatan-kegiatan PRM. Kemudian tadi disampaikan oleh Bapak-bapak PCM terkait jihad ekonomi dalam majelis ekonomi. PCM punya program pengembangan toko kita. Insya Allah, alhamdulillah kami dari PRM Kedurus siap support, siap ikut serta peran aktif dalam jihad ekonomi. Insya Allah kami bisa menitipkan modal 4 juta. Sementara 4 juta, nanti kedepannya 4 miliar. Alhamdulillah ini termasuk kebanggaan dari PRM Kedurus. Kenapa? Ya ternyata memang dalam pengelolaan rumah wakaf ini banyak manfaatnya ternyata dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan Kedurus. Kemudian berikutnya PRM Kedurus juga berpikir tentang kaderisasi. Kami mengapati pemuda atau remaja Masjid Baitul Arqam, Masjid Al-Amal, kita ini punya kendala, punya keterbatasan. Kami mikir nanti generasi penerus-penerus setelah bapak-bapak takmir itu siapa yang meneruskan? Itu yang kami pikirkan. Salah satunya program kami adalah menghidupkan remaja masjid atau pemuda masjid. Kerjasama dengan bidang kepemudaan di Masjid Al-Amal, insya Allah kami tiap hari Jumat itu tadarusan sama
ya anak-anak sama pemuda-pemuda di sana, walaupun jumlah anaknya kadang hanya 3 orang sampai 7 orang. Insya Allah nanti dengan kegiatan-kegiatan lain termasuk dengan pemuda-pemuda di Baitul Arqam, mudah-mudahan kedepannya kami bisa bersama-sama bersinergi ya dengan bapak-bapak takmir. Mari kita fokus ke sana, peduli terhadap regenerasi di tiap-tiap masjid di wilayah Kedurus. Itu kegiatan kami dan program-program kami. Kemudian selain itu termasuk mungkin kendala juga ini ya, kami sampaikan di sini terkait sertifikat tanah, baik ini di AUM kami Masjid Al-Amal, sertifikat tanah masjid dan bahkan TK ya, waktu itu memang masih TK Kuntum yang sekarang menjadi TK Abang. Sertifikatnya ngapunten tidak ada yang asli, sehingga kita waktu itu upaya menghibahkan ke Muhammadiyah melalui PJM. Kami ada harapan support ya, dukungan bagaimana caranya mengenai sertifikat ini. Oke. Sampun, berarti itu saja dari PRM Kedurus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PJM Karangpilang, yang terhormat Bapak Ketua PRM Kedurus, Bapak Ibu serta pertemuan malam hari ini yang kami hormatkan. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu di masjid kita, Masjid Baitul Arqam, khususnya Ustadz Khairuddin. Saya terima kasih Ustadz. Mohon maaf Ustadz, saya ingat dulu itu 20 tahun yang lalu sekitar itu saya punya teman di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, insya Allah itu Ustadz Khairuddin, yang mudah-mudahan 20 tahun yang lalu saya pernah ketemu di Jagil dengan nggak salah itu. Saya masih ingat Ustadz waktu itu suka olahraga voli gitu. Kalau Jumat voli itu pakaian pakaian olahraga, pakaian seragam, bajunya dikeluarkan. Waktu itu saya di PD Pendidikan Dasar Ustadz waktu dulu itu. Dan Ustadz dulu itu waktu di PLS atau di Pak Bandi Pak atau di Pak sampai itu Madura itu ya, insya Allah seperti itu. Alhamdulillah malam hari ini kita juga bertemu, walaupun sudah tua, saya sudah putih, saya sudah aliran putih Ustadz, kalau dulu aliran hitam. Ustadz beserta saudara sekalian yang dihormati, malam hari ini saya juga ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan dari Masjid Baitul Arqam. Selain dari kegiatan rutin Ustadz, kita juga sudah dilaksanakan sholat wajib, itu sudah dilaksanakan, alhamdulillah sudah berjalan semua. Dan selain itu juga ada kajian-kajian Ustadz yang kita lakukan, itu hampir setiap minggu itu ada kajian. Jadi yang minggu pertama itu diasuh oleh Ustadz Imam Sokani, terus Ustadz Saifuddin, terus Ustadz Jublu Mustafa, dan juga dari Ustadz Nur Hamdi khusus masalah kitab Riyadhus Shalihin. Dan itu alhamdulillah tiap minggu selama 1 bulan, jadi 1 bulan 4 kali itu sudah kegiatan. Selain itu juga kita juga melaksanakan ada sinergi, yaitu kegiatan kajian 1 bulan sekali. Itu merupakan kerjasama antara Masjid Baitul Arqam dengan PRM Kedurus, dan itu alhamdulillah juga sudah kita lakukan berjalan dengan lancar. Dan itu semua Ustaz-ustaz selain dari
lingkungan Muhammadiyah, kita juga yang sinergi itu juga sekali-sekali mendatangkan dari ustadz dari luar Muhammadiyah. Terus ada selain kajian itu ada kegiatan lain yaitu Jumat Barokah. Dan itu dilaksanakan setiap minggu, setiap hari Jumat, 1 minggu sekali, yaitu bentuk kegiatannya itu pengumuman nasi bungkus. Ya, alhamdulillah yang dulu masih 10-20 sekarang sampai mencapai sudah 200 lebih selama 1 minggu, jadi setiap Jumat itu sudah kita lakukan dan juga berjalan dengan baik. Selain itu juga ada kegiatan subuh barokah. Jadi subuh barokah itu biasanya 2 hari atau 3 hari sekali dalam 1 minggu itu kita menyiapkan sayur. Jadi sayur itu semua kita sampaikan, kita siapkan untuk para jamaah yang jamaah subuh yang berjamaah di Masjid Baitul Arqam ini. Itu yang kegiatan rutin. Terus juga ada Ustadz, itu mau sampaikan, kita pun juga ada tadabbur, yaitu jalan-jalan, healing katanya begitu ya. Tapi ini masih temporer itu ya. Tapi sudah kita lakukan. Karena apa, dengan tujuan seperti itu kita membuat suatu ikatan ya antara jamaah dari Masjid Baitul Arqam ini. Selain dari kita itu hubungan untuk berjamaah, itu juga ada hubungan hati di dalam dan di luar masjid kita. Itu sudah kita lakukan juga, namun itu juga masih temporer itu ya. Tapi sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ini semua juga tetap akan berjalan. Yang ketiga Ustaz, ini saya ada usulan dan saran-saran ya. Pertama berkaitan masalah pendidikan tadi ya, pendidikan untuk ikut pengajian di pondok di Ummul Qura itu, insya Allah nanti dari masjid juga akan mengirimkan untuk peserta dalam kegiatan itu. Terus yang kedua dari usulan itu ada dari tadi masalah ekonomi ya. Jadi bagus sekali Ustadz itu program itu, karena dengan kita mengirimkan program ekonomi itu akan membantu para jamaah kita ya, khususnya jamaah yang di lingkungan Kecamatan Karangpilang ini, yaitu PCM Karangpilang. Sebagai contoh tadi disampaikan ada pengelolaan toko yang dulu tokomu sekarang menjadi toko kita. Kalau dulu punyanya orang itu sekarang punya kita ya, itu ya, intinya seperti itu. Ya tentunya harapan itu toko kita itu kita juga ikut berpartisipasi bagaimana ya opo ikut toko ini bisa berjalan seperti itu. Dan sudah disampaikan ya untuk penyertaan dana, insya Allah Ustaz, untuk dari Baitul Arqam ada pernyataan secara pribadi, insya Allah. Saya lihat di laporannya Mas Ridwan itu masih ada kesempatan. Jadi insya Allah nanti kita ada penyertaan modal untuk toko, insya Allah paling tidak 10, insya Allah 10 juta, insya Allah itu mudah-mudahan Ustaz. Iya, insya Allah seperti itu. Dan mantian itu semua bertujuan untuk perjuangan dari PCM Karangpilang untuk mensejahterakan masyarakat, khusus masyarakat Muhammadiyah. Terus juga masalah ekonomi Ustaz, saya punya usulan di pemerintah Kota Surabaya itu ada program belanja bulanan itu Ustaz. Jadi semua ASN di Kota Surabaya, insya Allah minus guru ya, semua ASN di Kota Surabaya itu masing-masing itu dibebani untuk belanja yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi untuk yang jabatan struktural itu yang eselon 3 itu insya Allah sampai 1,5 juta, 2 juta 1 bulan. Kalau eselon 4 itu sekitar 1 juta dalam 1 bulan. Sehingga andekan ini ya, dari toko kita ini bisa memasukkan seperti itu, karena di sana itu disyaratkan
satu ASN sebagai contoh, katakan dia tinggal di wilayah Karangpilang, itu dia akan menunjuk belanja di mana, toko mana, gitu. Dan ini wajib jadi harus dilakukan oleh ASN itu. Sehingga kalau kita bisa menarik dari ASN itu, kita ukur katakan 20 orang gitu ya katakan gitu. Tapi kalau di Karangpilang ini lebih ASN yang di Karangpilang ini. Jadi kan 60 berarti kalau 1,5 juta berarti sudah 15 juta minimal. Tapi ada syaratnya. Jadi toko itu harus mendaftar ke pemerintah kota melalui dinas koperasi. Jadi nanti kalau toko kita itu memang sudah daftar seperti itu bisa mendaftar ke koperasi untuk menjadi anggota toko yang disyaratkan oleh pemerintah Kota Surabaya itu. Sehingga nanti dari pemerintah Kota Surabaya itu memerintahkan pada ASN yang ada di lingkungan itu untuk belanja di toko itu, gitu, toko kita itu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sehingga akan menambah pemasukan untuk toko kita itu. Itu yang yang kiat-kiat untuk bisa sebagai tambahan untuk bagaimana bisa toko itu bisa jalan. Ya tentunya Ustadz kalau sudah di lokasi sana memang untuk ilmu menjual gitu ya, kan diarahnya selain dari kredibilitas orang yang jual itu juga masalah sarana-prasarana. Kalau saya lihat dulu itu Ustadz, kelihatannya singup, mohon maaf ya, singup. Namanya ilmu menjual itu harus kita buka, itu kita gebyar. Contoh yang ada itu di toko sebelahnya, toko Alfa itu ya, kita buka itu, dipadangi. Barang-barang dikilatkan orang itu bisa melihat di sana. Bila perlu ditaruh di luar. Barang apa ditaruh di luar itu, sehingga orang bisa melihat, oh dodolan ini. Lah kalau misalnya barangnya ditaruh di dalam ya nggak ada yang tahu, ya lewat begitu aja. Dan apalagi kalau gelap gitu ya nggak kelihatan. Ini salah satu ya ilmu menjual seperti itu. Terus juga selain itu juga memang kenyamanan dari toko itu harus kita jaga. Contoh misalnya agar kita tidak gerah kalau di situ, ya dipasang AC. Itu sebagai contoh seperti itu. Ini salah satu contoh pertimbangan bagaimana untuk bisa memajukan toko kita itu. Dan mudah-mudahan toko kita itu bisa berjalan dan bisa berjalan yang baik itu Ustaz, seperti itu. Itu yang kami usulkan sementara. Terus juga ada sedikit itu Ustaz, saya usulkan ada masalah ya di sini ya, khususnya Baitul Arqam ini. Dan ini pun juga sampai di tingkat PDM itu juga sudah diusulkan itu. Masalah apa? IMB itu. Dan insya Allah di PCM ini banyak, bukan di Baitul Arqam aja ya, nggak punya IMD. Dan masjid itu kemarin masih programnya Bu Wali, Bu Risma itu masih diprogramkan itu. Kita sudah menyiapkan itu Ustaz. Jadi istilahnya itu kelengkapan sudah. Dan itu sudah saya sampaikan ke Cipta Karya dan Dinmas itu ya, Bagas Bang Dinmas itu. Tapi sampai sekarang masih belum keluar. Mungkin ini Ustadz ini masukan dan usulan dari Baitul Arqam sehingga diharapkan PCM ini bisa membantu kita untuk mengeluarkan IMB-nya itu. Sementara itu Ustadz yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa kita lanjuti. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati jajaran PCM Karangpilang, yang kami hormati jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Kudus, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini. Langsung saja saya Taufik Rahman mewakili dari pengurus takmir Al-Amal akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang biasa kami lakukan di Masjid Al-Amal. Yang pertama adalah program jamaah sholat 5 waktu, ini wajib ini. Kemudian berikutnya adalah ada TPG, insya Allah ada 6 ustadzah yang mendampingi anak-anak. Kemudian santrinya lumayan banyak, 60-80 tanpa dipungut biaya. Kemudian ada lagi takbir keliling saat menyambut Idul Adha atau Idul Fitri.
Kemudian juga ada Jumat berkah. Alhamdulillah masjid kami meskipun kecil juga bisa menyampaikan atau bisa mengadakan Jumat barokah. Kemudian ada sedekah sayur juga ada. Kemudian bentar. Sedekah sayur tidak ada ya. Ini keliru. Baitul Arqam. Iya. Ampunten. Iya. Berikutnya adalah kajian tematik yang dilakukan rutin di awal bulan hari Ahad pertama pada maghrib. Jadi setelah maghrib, yang terakhir yang mengisi adalah Bapak Ketua kita, Ketua PCM. Kemudian berikutnya ada tadarus remaja masjid, meskipun tidak banyak, ada sekitar 3-7 rumas. Kemudian berikutnya kalau puasa jelas mengadakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian ada lagi kami setiap awal bulan atau kalau ada halangan tidak bisa itu, ada rapat rutin membahas tentang atau evaluasi tentang kemasjidan. Itu merupakan program-program yang insya Allah rutin kami lakukan. Kemudian besar harapan kami sebagai ketua takmir tadi sudah disampaikan oleh pimpinan ranting tentang surat-surat masjid dan TK, insya Allah nanti segera diurus, karena awalnya memang Masjid Al-Amal dan TK itu adalah sebuah yayasan yang di sana yang kendalanya ya hanya pengurusan. Yang ada dulu itu ada sertifikat yang ketelisut, siapa yang bawa tidak tahu, sehingga ada fotokopinya. Jadi masjid dan TK itu sudah ada sertifikatnya namun hilang. Nah, ada fotokopiannya. Nah, akhirnya kami sudah menemukan jalan buntu, tidak bisa mengurus karena ribet dan sebagainya. Akhirnya Yayasan Al-Amal itu kami serahkan kepada Muhammadiyah dengan harapan bisa segera mengurus sertifikat yang hilang tadi, tinggal fotokopinya. Itu mungkin nanti Bapak Lut bisa segera menyelesaikan, karena jamaah kami terus bertanya begitu. Okay. Kemudian kami juga sangat support pada PCM yang akan menggalang kembali atau mengadakan toko kita begitu nggih. Insyaallah sangat support, dan nanti kalau sudah berdiri insyaallah jamaah kami arahkan supaya kalau butuh beras atau apapun tidak ke Indomaret atau ke yang lain, tapi kita utamakan belanja ke toko kita. Semoga lancar dan segera jaya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PCM Cabang Karangpilang, Bapak PRM Kedurus, dan juga Bapak Takmir Masjid dari Baitul Arqam, Takmir Masjid dari Al-Amal, dan juga pimpinan ranting Aisyah Kedurus, TPQ dari Baitul Arqam, dan juga TPQ Al-Amal. Mohon izin Bapak-bapak dan juga Ibu semuanya, di sini kami akan menyampaikan program yang sudah terlaksana. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, mungkin Pak Panjenengan belum kenal nih. Saya Kepala TK Aisyah 73, beserta di belakang saya ini guru-guru. Gurunya ada 4, ini ada 1 yang udzur nggak bisa hadir. Jadi ini wajah-wajah guru TK Aisyah 73. Di sini Bapak Ibu, mungkin saya ini mau menyampaikan sedikit tentang sejarah TK. Sebelum TK Aisyah 73 itu bernama TK Kuntum. Pada waktu itu saya pernah diajak rapat sama Ustadz Khairuddin ya di PCM. Itu masih bernama TK Kuntum, mau perubahan menjadi TK Aisyah 73. Waktu itu saya dikasih rekom dari Ustadz Khairuddin untuk menemui Bapak Diki. Ya Pak,
minta bantuan bagaimana cara perubahan dari TK Kuntum ke TK Asia. Waktu itu saya sudah laksanakan, ketemu pada waktu rapat IGABA. Terus beliaunya bilang iya saya bantu, nanti saya kabari lagi. Saya tunggu sampai lama, akhirnya Pak Diki caleg mencalonkan caleg. Akhirnya kok sibuk banget, saya nekat bismillah berangkat sendiri Bapak ke Dinas Pendidikan dengan modal nekat bismillah saja. Dan ya bonek. Dan saya jujur membawa namanya Pak Diki. Waktu itu saya bismillah, saya sama operator saya Bu Ika jalan naik motor ke Dinas Pendidikan, di sana tanya-tanya. Akhirnya saya tahu apa yang perlu kami siapkan. Akhirnya saya pulang lagi, menyiapkan ke sana lagi. Pokoknya riwah-riwih lah Pak. Ke sana lagi dengan alhamdulillah dengan membawa namanya Pak Diki. Alhamdulillah Pak bisa lancar karena beliau kenal sama Pak Diki. Dan waktu yang di Dinas Pendidikan juga itu mungkin masih muda ya, sepantaran anak saya itu yang saya minta tolong ya. Jadi alhamdulillah lancar semuanya, mulai dan nggak ada kendala. Karena apa? TK kami dapat dana BOP, dapat transport untuk guru-guru. Seandainya perjalanan tadi nggak sat-sat, ya istilahnya bisa nggak cair. Jadi mungkin Allah yang ngasih jalan ya. Mulai dari Dinas Pendidikan ke kantor pajak ke bank itu alhamdulillah dikasih Allah jalan yang lancar. Jadi perkiraan itu nggak sampai 1 bulan selesai. Jadi per Januari 2024 resmi TK Kuntum menjadi TK Aisyah 73. Jadi baru Januari ini alhamdulillahirabbil alamin. Ini mungkin sejarah saya Pak, bisa merubah TK Kuntum menjadi TK Aisyah dengan jalan sendiri seperti itu. Nah, ini mungkin sekarang alhamdulillah sudah menjadi TK Aisyah 73. Yang dulunya menjadi TK Kuntum itu program yang sudah terlaksana. Itu kami mengadakan sebelum anak-anak masuk kelas, ikrar dulu, masuk kelas itu pembiasaan sholat duha. Setelah pembiasaan sholat duha, zikir langsung hafalan doa-doa surat pendek, hafalan Asmaul Husna, ayat kursi, terus doa-doa keseharian seperti itu. Setelah itu anak-anak masuk ke kelas dengan pembelajaran seperti biasa. Terus kami juga mengadakan manasik haji setiap tahun. Yang sekarang ini mungkin nggak diperbolehkan setiap lembaga ada manasik haji karena IGABA mengadakan sekota Surabaya secara bersamaan. Jadi kami mengikuti dari IGABA. Setiap bulan Ramadan kami juga mengadakan bagi-bagi takjil. Yang kapan hari kami juga bagi takjil di Masjid Baitul Arqam sini. Dan juga bakti sosial. Bakti sosial ini juga pada bulan Ramadan kami membagikan sedikit zakat fitrahnya dari anak-anak, nanti ditambahi dengan infaknya anak-anak itu dirupakan seperti mie, gula atau minyak, kita bagikan di sekeliling sekitar TK Kedurus itu. Itu mungkin yang sudah kami laksanakan program yang dulunya masih TK Kuntum. Nah, untuk program yang sekarang menjadi TK Aisyah 73 itu insya Allah mudah-mudahan terlaksana. Kami programkan tahfidz surat Al-Mulk untuk anak-anak. Sama ada yang dulunya hanya ada ekstra menari, ada ekstra tapak suci sekarang, dan juga ekstra berkuda. Itu mungkin yang saya programkan, mudah-mudahan bisa menarik untuk pendaftaran tahun ajaran baru. Sedangkan untuk PPDB yang dulunya masih TK Kuntum, kami hanya mengadakan open house, lomba mewarnai setingkat PPT se-Kedurus. Jadi kami mengadakan lomba mewarnai, datang ke PPT itu. PPT itu loh Pak, apa namanya? PAUD. Nah, itu kami datang ke PAUD mengajak untuk lomba mewarnai sekalian perkenalan TK Kuntum itu tahun lalu. Terus kami untuk tahun kemarin, mohon maaf guys, kami nggak mengadakan karena satu kendala, TK kami masih antara Kuntum dan Aisyah. Bingung menjelaskan saya. Jadi kalau saya laporan itu mesti TK Kuntum garis miring TK Aisyah 73 karena belum resmi. Akhirnya kami waktu itu belum mengadakan
open house pertama. Kedua, kami malu karena sudah terkenal mau menjadi TK Asia 73, karpetnya itu bolong-bolong Pak, jujur. Jadi saya itu malu. Akhirnya saya itu antara ngadakan enggak, akhirnya saya putuskan enggak ngadakan. Satu, yang itu tadi, dua, karpetnya seperti itu, tiga, dana enggak ada. Jadi mohon maaf kemarin itu saya enggak mengadakan open house. Tapi dengan saya tidak mengadakan open house, kami mengajukan launching TK Aisyah 73 yang insya Allah kami dibantu Pak Heru. Terima kasih Pak Heru untuk memvideo proses launching. Kami juga mengundang Bapak Lurah, mengundang Bapak RT sekitar situ dengan harapan TK Aisyah 73 itu bisa sampai ke daerah yang mungkin Gunung Sari Indah. Saya minta tolong ke Pak Lurah, memang waktu itu juga Pak RT mohon diinfokan bahwasanya TK untuk sekarang sudah menjadi TK Aisyah 73. Harapan saya seperti itu. Karena dan alhamdulillah waktu launching itu juga lumayan ya Pak dananya. Kami juga dibantu ibu Aisyah, itu personel intern, satu ibu bantu membuat umbul-umbul. Itu habis 500.000 dibantu Ibu Aisyah dari Kebraun. Enggak saya sebut namanya, orangnya enggak mau disebut namanya. Dan waktu itu juga sempat pesan Pak Heru, tapi Pak Heru enggak bisa Pak Heru. Akhirnya saya pesan di luar. Dan mudah-mudahan dengan saya mengadakan launching dengan umbul-umbul yang setinggi itu bisa menarik dan dilihat orang banyak. Karena kami sudah berusaha untuk memasang banner juga seperti itu. Jadi keinginan saya itu mungkin yang terakhir saya harus launching seperti itu. Jadi dan alhamdulillah kemarin itu berjalan lancar. Mudah-mudahan untuk kedepannya kami juga mendapatkan murid yang lebih banyak lagi dan amin. Dan mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tahun ini agak menurun murid karena sudah menjadi TK Aisyah 73. Terus mungkin kenapa kok sampai turun? Kalau saya membaca, ada yang daftar ke situ, tanya-tanya, loh, kok jadi TK Aisyah 73 Bu? Ya, gini-gini saya jelaskan. Tanya-tanya juga doa-doanya sama saja Bu, doanya itu ya, doa anak-anak itu gimana sih Bu? Seperti itu. Ternyata ada yang nggak kembali, ada yang ambil formulir nggak kembali, itu lumayan. Jadi saya tanya, Bismillah gitu aja Pak, ini semua itu Allah yang ngatur. Jadi saya tolong untuk yang ini harapan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama daerah Keturus, tolong dipromosikan, diinfokan TK Aisyah 73 di Keturus itu ada seperti itu. Jadi saya mohon itu aja mungkin harapan kami, membantu kami untuk mempromosikan TK Aisyah 73, mungkin itu saja. Dan yang terakhir di sini juga mungkin belum terakhir. Itu tadi seperti yang disampaikan Pak Niko dan juga Pak Taufik. Pak Taufik dulu juga pernah menjadi si pendidikan dari TK kami. Itu tentang sertifikat. Kami insya Allah Juli ini, Agustus akreditasi. Ini kemarin yang saya upload itu sertifikat fotokopi. Lah nanti seandainya kami sudah visitasi, tanya tentang sertifikat yang asli, itu jawaban saya gimana Pak? Insya Allah tahun ini selesai gitu ya. Tadi yang dijanjikan Pak Lut. Berarti saya jawab seperti itu Pak. Seandainya nanti ada visitasi, tanya sertifikat yang asli. Jadi ini saya izin dulu. Kemarin juga saya pengennya izin yang ini, tapi belum sampai izin ada turba. Jadi bisa saya sampaikan di sini. Mungkin sertifikatnya masih dalam proses, insya Allah tahun ini jadi gitu Lah mudah-mudahan saya minta doanya untuk akreditasi ini nanti juga dilancarkan sampai dengan selesai dan mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, mungkin sudah Pak dari saya cukup. Sekali lagi saya mohon bantuan untuk mempromosikan TK Aisyah 73 itu aja. Mohon maaf barangkali ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Yang terhormat para jajaran PCM Karangpilang
yang terhormat jajaran PRM Karangpilang, yang terhormat Takmir Baitul Arkom dan Al-Amal, yang terhormat pimpinan Ranting Aisyah Kedurus. Alhamdulillah kami dari TPQ Al-Amal menyampaikan program yang sudah terlaksana di TPQ. Setiap hari Jumat kami mengadakan praktek sholat Ustadz, terus hafalan surat pendek dan melatih anak-anak untuk puasa sunnah. Kemarin alhamdulillah perdana kami mengadakan puasa sunnah Asyura. Dan alhamdulillah anak-anak semangat. Yang kedua adalah syiar. Biasanya kami pada awal Ramadan dan bulan Muharram kami mengadakan pawai tarhib bagi anak-anak. Terus juga berkisah tentang nabi-nabi, dan kami bekerja sama dengan Yayasan Yatim Mandiri Ustadz untuk tentang berkisah ini tadi. Terus kalau bulan Ramadan TPQ mengadakan acara bukber full 1 bulan penuh, kami mengadakan acara bukber bersama. Dan yang menjadi kendala kami ini kan biasanya kalau ada acara sinergi, para santri ini maju nggih Ustadz nggih. Nah, untuk melatih mental anak-anak ini. Dan kami ini masih kepingin menjadikan anak-anak ini menjadi seorang anak yang qori'ah gitu loh Ustadz. Nah, kendala kami ini masih bingung nyari ustadzahnya, kepingin yang benar-benar bisa menjadi qori'ah itu tadi. Mungkin bisa dibantu nanti PCM bisa menyarikan ustadz untuk TPQ ini tadi. Ya, sekian dari kami. Ayo Ustadz Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pancasila Putri ketika audiensi, cuma saya bilang siapa yang bisa memerdekakan duluan ya monggo. Alhamdulillah Kak Guru sudah bisa berdebat. Kedepannya bisa itu sebagai toko kita, ya kan? Nanti hasilnya lebih meningkat bisa. Jadi kita bangun untuk kita. Yang penting model pertama di Kebrawan berhasil, nanti duplikasi ke sini salah satu. Saya juga terima kasih kepada Pak Sis, ya kan, masukannya untuk kita Pak Sis ya, minimal kita nyontoh dengan voucher Pak. Jadi nanti guru kepala sekolah, misalkan gajinya 4 juta Pak, tiap bulan mereka harus belajar 200.000, gajinya yang 3 juta 100.000, ya, seperti itu adaptasi kita, sehingga mau nggak mau ada uang belanja yang masuk ke toko kita. Terus untuk dari PRA, saya sharing ya tentang pengurusan jenazah itu. Ketika kemarin Dokter Resti meninggal, saya kaget nggak orang nggak mudah. Saya telepon langsung dari PWA. Ini ada PWA meninggal, minta dimakamkan ke Kebrawan, caranya orang Kebrawan. Ya. Tolong diurus. Saya bingung itu ya, karena biasanya ngurus sopo gitu. Maka dengan itu kita perlu itu ya, dan perlu diseriusi. Pengalaman saya ketika ada keluarga saya meninggal itu bingung ya, ketika harus diperlakukan seperti saya sama dia, ya kan? Kalau kita tidak punya tim khusus, maka otomatis kita akan diperlakukan seperti itu. Maka kalau itu dikoordinasi lebih, yang saya tahu di PCM itu Pak Zainal itu, ya kan? Hanya kemarin kan haji, ya kan? Sehingga kita kesulitan. Maka harapan saya itu juga untuk bapak-bapak. Mau nggak mau kan kita meninggal ya, bos-bos meninggalkannya. Ya itu kalau kita ada itu kita tenang. Oh, call centernya siapa? Selesai. Nah seperti saya kemarin itu berhadapan, ya alhamdulillah. Tapi tertangani itu berkat teman-teman dari Kebrawan. Mungkin sekian dari saya. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi seperti ini. Ya. Di 29 Juli rapat periodik serta turba PRM Kedurus alhamdulillah berjalan lancar. Ada beberapa catatan yang bisa kita rekomendasikan. Jadi alhamdulillah rapat periodik 1 bulan sekali sudah berjalan, perlu ditingkatkan dan insya Allah kita butuhkan lagi mengundang
takmir serta amal usaha termasuk TK. Monggo Mas itu diagendakan. Jadi biar nyambung seperti yang disampaikan Bapak tadi. Selanjutnya rekomendasi dari kita yakni mengadakan raker. Monggo jenengan kumpul seperti ini untuk duduk bersama membuat agenda raker 1 tahun ke depan, mungkin tidak usah banyak-banyak, 1 tahun ke depan apa agenda unggulan atau agenda yang terpenting untuk tahun ke depan. Itu perlu sehingga nanti langkah-langkahnya jelas dan RAPB-nya jelas seperti itu. Juga kita mencoba ini Bapak Ibu sekalian menyambung dari sertifikat. Ada beberapa sertifikat yang sudah masuk di PJM dan juga yang disampaikan oleh Ibu Amalia alhamdulillah sudah menjadi progres mulai dari periodenya Pak Habib kemarin hingga sampai sekarang. Ada pengurusan TK dan semoga nanti di bulan Agustus apabila ada visitor datang untuk menanyakan sertifikat asliannya nanti mungkin dibantu dengan Abang. Semoga nanti bulan Agustus ini akreditasinya berjalan lancar. Mengait terkait dengan kehilangan sertifikat itu nanti kita akan coba selalu mengupayakan insya Allah secepatnya agar ada. Nah itu nanti baru nanti ada pembalik namakan ke Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah di ranting yang lainnya seperti kemarin dari Kebraon, kemarin PCM langsung action untuk menindaklanjuti sertifikat yang di Al-Furqan, melanjutkan juga di Al-Mutakin. Jadi langsung kita kerja menyelesaikan sertifikat demi sertifikat. Jadi mohon bersabar di satu demi satu. Selanjutnya pengajian gerakan dakwah jamaah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dari rumah ke rumah ini perlu kita upayakan. Jadi nyun sewu ini biar kita tahu guyupnya warga Muhammadiyah di sekitar kita ini. Jadi nyun sewu bukan hanya saudara-saudara kita Fatahin atau yang lainnya, semuanya ini juga perlu mungkin dari rumahnya Alamal, dari Mas Yudi, terus di rumahnya Arif dan yang lainnya, berjenjang dari rumah ke rumah. Biar sopan, biar tahu ini kita bujurnya, ini anaknya. Jadi nanti harapan kita regenerasi dari bapak, ibu ke anak ini bisa nyambung. Kegiatannya apa yang keluar rumah, kegiatannya apa sehingga apa anaknya tahu. Secara nggak langsung itu kita mencoba membuat kado kintilan. Gampangannya ngoten. Jadi biar anak-anak kita tahu kita perlu melibatkan mereka bahwa ada nama kajian keliling sehingga harapan kita biar kita tahu itu yang terpenting. Selanjutnya iuran anggota, Yun Sewu, apakah sudah berjalan? Era sampun ya. Karena kita juga mau masyarakat minder. Monggo, dengan punya hak untuk mengkoordinir seluruh anggota sekedulus ini. Jadi monggo iuran anggota 10.000 itu dioptimalkan dengan seluruh jamaah ini. Nominalnya tidak harus ya, tetapi artinya ada kesepakatan berapa. Itu untuk roda organisasi di sini. Jadi di samping ada sedekah RT-lan, ada Jumat berkah dan yang lain. Tapi yang terpenting adalah iuran anggota. Tujuannya apa? Organisasinya juga berjalan. Jadi dakwahnya berjalan, organisasinya juga berjalan. Jadi dengan kan ada program ATK dan yang lainnya, itu juga bisa mengambil dari situ. Jadi surat-suratnya dan yang lain bisa terakomodir di situ. Oke.